Jadi dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan bahwasannya salah satu keluarganya Abu Lahab bermimpi bertemu Abu Lahab. Di mana cerita ini kitab Sahih Bukhari. Jadi bukan dongeng. Ini ilmu. Bukan dongeng. Bedakan dongeng sama ilmu. Kalau dari kitab hadis Sahih Bukhari kamu bilang dongeng, Masya Allah wa'amu. Ini ilmu. Diceritakan ada keluarga Abu Lahab, berarti keluarganya Kanjeng Nabi SAW mimpi bertemu Abu Lahab, terus nanya, apa yang kamu dapatkan? Karena dilihat Abu Lahab itu wujudnya dalam mimpi itu buruknya luar biasa, sangat mengerikan. Maka dijawab, setelah meninggalkan kalian saya tidak mendapatkan kebaikan apapun, gak ada celah untuk leren dalam siksa. Karena nasnya Al-Quran jelas. Tapi loh, ada tapinya. Ono illah, tapi setiap hari Senin di antara jari telunjuk dan ibu jariku di sini nih, aku mendapatkan minuman keringanan berupa minuman setiap hari Senin. Jadi sepanjang hari Senin setiap minggu itu selalu dapat minuman. Karena apa? Karena ketika Kanjeng Nabi SAW lahir, Abu Lahab bungah, seneng, terus memerdekakan budaknya namanya Thuwaibah. Dalam riwayat lain juga ditambah kasih fulus, kasih duit. Ini kisah mimpi, mesti ngomong mimpi meneh. Tapi mimpinya siapa? Bukan mimpi kamu yang mimpinya begitu-begitu. Ini mimpinya paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mimpinya orang besar sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mimpi ini diketok palu oleh Kanjeng Nabi SAW, sahih, mimpinya benar. Karena mimpi ini beredar di kalangan sahabat. Bukan satu sahabat, seluruh sahabat mendengar kisah mimpi ini dari mulut ke mulut. Nabi juga dengar, tidak pernah dibantah oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya takrir, diiyakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena diiyakan oleh Kanjeng Nabi SAW, maka mimpi ini jadi hadis. Kalau kamu menolak mimpi ini, berarti kamu menolak sikap Nabi Muhammad SAW. Berarti kamu meremehkan Nabi Muhammad SAW. Ngeri. Makanya hati-hati, ya ngomong dongeng. Jelas semuanya. Nah, ilmunya di sini. Kita kan sering dengar kalau orang sholawat walaupun riak tetap diterima sama Allah. Betul. Ada yang mencibir. Mosok sholawat riak diterima, sholat riak gak diterima. Emangnya sholawat lebih hebat daripada sholat? Maka ya Miftahul Akhyar menjelaskan, di antara tafsirnya mimpi tadi itu, Abu Lahab itu ketika Kanjeng Nabi SAW itu belum lahir, Abu Lahab khawatir. Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam Maulid Simtuduror pasal wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika rafi'ila anna lahu syarafan ala majduhu as-sama'. Itu kan sampai kalimat waladat Aminatu radhiyallahu anha. Sayyidah Aminah ibu Nabi SAW radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Inilah madhabnya para habaib dan para kiai. Kalau ibu Nabi muslimah fil jannah, pangkatnya tinggi, makanya diridhokan radhiyallahu anha. Jangan ragu-ragu. Kadang-kadang kan ada berita-berita nggak jelas gitu kan. Katanya ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Dzil qadril azim, kata Habib Ali dalam Maulid Simtud Duror, ayah Nabi Abdullah dzil qadril azim, yang punya nilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah madhabnya para habaib dan para kiai. Dua orang tua Nabi SAW fil jannah dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika Sayyidah Aminah ini mengandung, lah Abu Lahab ini kan tokohnya Quraisy. Di masa jahiliyah itu kalau punya anak perempuan atau keponakan perempuan itu aib besar. Apalagi tokoh yang punya anak perempuan, aib besar. Makanya timbul kebiasaan yang jelek kalau punya anak perempuan, sampai ada, enggak semuanya, sampai ada yang mengubur hidup karena perempuan dianggap itu aib. Maka begitu lahir Kanjeng Nabi SAW, lahir laki-laki, Abu Lahab seneng. Alhamdulillah kalau bahasa kita, laki-laki berarti kehormatanku tidak ternodai. Jadi Abu Lahab bukan seneng karena lahir keponakannya, bukan, tapi seneng karena lahirnya laki-laki. Kalau kayak Miftah Lahir bilang ini seneng politik, gak ikhlas, demi nama baik, demi nama baik. Terus budaknya dimerdekakan, kasih duit, nunjukkan senengnya sama orang-orang. Lanang toh lanang, merdeka kamu lanang, lu lanang, ponaanku lanang. Lah Abu Lahab yang senengnya gak ikhlas ini kafiron, satu kafir, dan turun nas Al-Quran masih hidup orangnya di fatwa neraka. Kalau hari itu Abu Lahab pura-pura masuk Islam, batal ayat Quran ini. Tapi ya gak mungkin toh Quran keliru. Allah mosok gak paham makhluknya. Naudzubillah min dzalik, itu pemikiran seperti apa? Sama Allah udah divonis Abu Lahab neraka. Lah Abu Lahab yang divonis neraka dan mata kafiron, matinya juga kafir, gara-gara sekali seumur hidupnya seneng politik, seneng etok-etok, seneng pura-pura. Karena alasan politis, bahagia karena alasan politis. B, memerdekakan budak, ngetokno duit demi Kanjeng Nabi SAW. Sama Allah Ta'ala dibalas setiap Senin di neraka dikasih keringanan, dikasih minum. Bukan seksanya diringankan ya, dikasih sesuatu yang membuat dia mungkin rodok iso ambekan dikit. Itu gara-gara apa? Ada minuman. Fama dhannuka, lantas bagaimana pendapatmu tentang seorang muslim yang seumur hidupnya itu cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan meninggalnya mengesahkan Allah Ta'ala? Nah ini jadi dalil. Nah kalau yang kafir saja gak ikhlas, yang kafir gak ikhlas, seneng sama Nabi pura-pura, itu diterima sama Allah Ta'ala. Nah bagaimana dengan orang yang sholawat sementara dia muslim? Dia sholawatnya sungguh-sungguh, tapi kadang ono riak-riaknya, sama Allah lebih diterima lagi. Lalu yang kafir aja diterima, apalagi yang muslim. Ini dalilnya, ini dalil. Saya baru dapat ini cuma dari Kiai Miftahul Akhyar. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Jadi mahal. Kira-kira asik nggak dalilnya ini? Buat orang yang cari ilmu ya seneng. Kalau yang nggak seneng sholawat ya apa meneh, kidungeng meneh. Kalau yang ahli sholawat, ahli ilmu, masya Allah, ini dalil yang luar biasa. Nah itulah kehebatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah.